pelaksanaan pembentukan komunitas belajar SDN Makabaru. Baik teman-teman, mengapa ini dianggap penting untuk dibentuk? Dari yang pertama ini terkait dengan kebutuhan kita di sekolah untuk memperkuat pemahaman kita dan juga implementasi kurikulum merdeka tahun 2023. Dan yang kedua, menindaklanjuti penegasan pengawas pada pengibasan IKN gugus Manusatu Ratuan Tamu tentang pada 25 September 2023 kemarin. Dan yang kedua, sebagai tindak lanjut dari survei pendampingan komunitas belajar untuk responden, guru dan juga kepala sekolah dari Provinsi NTT. Baik teman-teman, apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar ini adalah kelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Dan fokusnya di sini adalah kita berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Mari kita sudah sepakat bahwa kebutuhan yang paling urgent kita saat ini adalah memahami tentang kurikulum merdeka dan mengimplementasikan. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Berangkat dari itu maka kita membentuk komunitas belajar ini. Nanti dari komunitas belajar ini kita tentukan apa-apa materi yang akan kita diskusikan, apa-apa materi yang perlu kita lakukan pengimbasan. Dan pengimbasnya di sini atau pematerinya adalah kita semua ini. Dan semua kita yang ada di sekolah ini 10 orang akan menjadi pemateri. Dan ini tujuannya supaya kita belajar secara mandiri materi ini. Ya, secara mandiri. Kemudian waktunya nanti kita laksanakan 1 kali 1 minggu. Ya. 1 kali pertemuan itu selama 3 jam pelajaran. Kemudian materi-materinya nanti terkait dengan implementasi kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, di antaranya adalah tentang review KWSP. Ya, kita punya KWSP yang review, kemudian review RPP dan juga modul ajar, kemudian review alur tujuan pembelajaran, review bahan ajar, kemudian assessment, kemudian penilaian assessment dan rapor, kemudian review P5 yang sudah kita buat selama ini, kita review. Ya, kemudian share praktik baik, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian PMM dan aksi nyata. Ya, dari 10 ya, materi yang akan kita lakukan pembahasan pada kegiatan komunitas belajar ini, ya, jadi kita tentukan dulu siapa ketuanya. Jadi untuk penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, ketuanya Ibu Kristina Tim, kemudian sekretarisnya Pak Yohanes Christianus Martini, kemudian bendaharanya Ibu Felicia Butenadin, anggotanya kita semua. Berikut adalah tentang jadwalnya. Jadwalnya ini dan juga pematerinya. Ya, kalau jadwalnya hari ini kita pembentukan dan menyusun program komunitas belajar. Kemudian minggu berikutnya pada minggu keempat kita review model P5. Nah, pematerinya nanti saya sendiri. Kebetulan waktu pengibasan kemarin saya sendiri pengimbas atau pematerinya. Ya, itu untuk minggu keempat ya. Berikut adalah terkait dengan review RPP minggu kelima Oktober Bu Selvi. Kemudian review modul ajar minggu pertama November Pak Eman. Kemudian review alur tujuan pembelajaran minggu kedua November Ibu Ren. Kemudian minggu ketiga November review bahan ajar Ibu Tin. Minggu keempat November asesmen Ibu Yolen. Minggu kelima November penilaian asesmen dan rapor Ibu An. Kemudian minggu pertama Desember 2023 PMM dan aksi nyata Pak Johan. Kemudian minggu kedua Desember review KWSP Ibu Lin. Kemudian minggu ketiga Desember pembelajaran berdiferensiasi Ibu Selvi. Kebetulan Ibu Selvi ini adalah guru penggerak. Pak Iman juga adalah bagian dari guru penggerak belajar praktik dan saya juga adalah belajar praktik. Kemudian yang terakhir minggu keempat Desember 2023 itu share praktik baik dilakukan oleh Ibu An. Kebetulan Ibu An ini sudah menjalankan kurikulum merdeka ini tahun kedua ini. Ya, nanti pada minggu keempat Desember kita isi itu untuk melakukan pengimbasan. Dan teman-teman ini sudah terakomodir semua sebagai pemateri. Ya, pemateri untuk melakukan pengimbasan. Anggota peserta pengimbasannya kita semua. Ya teman-teman, jadi seperti itu dia punya rancangan kegiatan terhadap materi 10 materi yang akan kita lakukan
lakukan pengimpasan, pendampingan atau juga pelatihan. Ya, itu kira-kira gambaran dari kegiatan yang akan kita lakukan pada komunitas pelajar. Jadi hari ini kita atas izin kita semua, ya kita membuat SK komunitas pelajar SDN Bangka Baru. Ya, kemudian program kerjanya tadi sudah, kemudian pematerinya, ya. Kemudian setiap kegiatan struktur organisasinya sudah tadi teman-teman. Kemudian setiap kegiatan nanti akan didokumentasikan dan juga harus mengisi daftar hadir. Itu saja berkaitan dengan pembentukan komunitas pelajar SDN Bangka Baru. Dan jangan lupa nanti isi jurnal kegiatan untuk 10 materi ini. Sekian dari saya kembalikan.